materi yang berjudul Belajar Bersimpati dan Empati. Bahkan banyak orang salah mengartikan makna simpati dan empati. Hal ini dikarenakan kedua kata tersebut berurusan dengan emosi yang sama yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos, yang berkaitan dengan penderitaan dan perasaan. Orang yang bersimpati bisa diartikan sebagai orang yang berbagi keprihatinan dan berbelasungkawa, namun mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung bagaimana perasaan mereka tentang kejadian tersebut. Sedangkan empati artinya satu perasaan di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dari sebuah kejadian karena ia pernah berada dalam posisi itu. Simpelnya, orang yang bersimpati atas kehilangan seseorang yang dicintai berarti ia merasa belas kasih dan prihatin atas kehilangan itu tanpa mengetahui langsung rasanya kehilangan. Sedangkan berempati berarti seseorang mengetahui perasaan tersebut karena ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kehilangan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai empati dan simpati. Simak terus videonya. Nah, kenapa sih sikap empati itu penting? Yang pertama, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, karena dengan kita menerapkan rasa empati, kita mengetahui bagaimana bekerja menjadi orang tersebut. Dan yang kedua, mudah membangun pertemanan bahkan persahabatan, karena kita memiliki rasa empati, kita jadi paham nih rasanya menjadi sahabat kita bagaimana, dan kita akan lebih mudah membangun perasaan atau persahabatan. Terus yang ketiga, berpengaruh dalam pengambilan keputusan moral. Nah, karena kita memiliki rasa empati, kita mengetahui nih gimana kesedihan orang tersebut, gimana kondisi batin orang tersebut, kondisi dalam diri dia dalam orang tersebut. Jadi kita lebih mudah mengambil keputusan moral. Terus yang keempat, berani membangun sikap ketika orang lain mendapat perlakuan tidak adil. Jadi karena kita memiliki rasa empati, kita itu dapat tahu nih kayak misalnya orang tersebut kayaknya dia nih diperlakukan tidak adil dan dia nih sedih dilakukan gak adil itu. Jadi kita memiliki rasa untuk berempati karena kita tahu rasanya diperlakukan tidak adil itu seperti apa. Sikap empati itu telah ada sejak kita masih kanak-kanak, berlanjut hingga remaja, dewasa, hingga tua. Namun ada kecenderungan seseorang yang bisa lebih merasa dia memiliki rasa empati kepada orang lainnya atau orang terdekatnya yang serupa dengan diri dia. Nah, gimana sih salah satu contoh dari sikap empati yang pernah ada di dunia ini, kayak orang-orang pernah lakukan di dunia ini? Yang pertama itu kayak contohnya yang terjadi belum lama ini tuh ada di Amerika Serikat, orang-orang turun ke jalanan dalam protes aksi Black Lives Matter. Nah, itu tuh sebagai aksi solidaritas dan rasa empati terhadap orang yang berkulit gelap terhadap berkulit putih agar tidak mengalami diskriminasi. Jadi pas lagi itu di Amerika, polisinya kalau nggak salah dia melakukan diskriminasi, membeda-bedakan kulit gelap dan kulit putih. Terus yang kulit gelap itu lebih kayak nggak dihargain, makanya di Amerika itu diadakan Lives Black Matter. Orang-orang Amerika turun ke jalanan untuk mengkampanyekan bahwa semua kulit itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Bagaimana sih cara kita membangun rasa empati yang ada di dalam diri kita? Yang pertama itu berkumpul dengan orang yang berbeda. Penting untuk keluar dari zona nyaman dan berkumpul dengan orang yang berbeda, entah itu perbedaan latar belakang, kemampuan sosial ekonomi, etnis, kesempurnaan fisik, dan banyak hal lainnya. Orang yang menghabiskan waktu dengan mereka yang memiliki perbedaan atas dirinya, ia akan memiliki rasa empati yang lebih besar. Ini adalah bentuk penerimaan terhadap perbedaan, bukan menonjolkan bahwa diri sendiri itu lebih baik dari orang lain. Jadi dengan kita berkumpul dengan orang lain, kita akan tahu nih perbedaan dari si A, si B, si C. Jadi kita memiliki rasa empati yang lebih besar. Kita menghargai apa perbedaan dari si A, si B, dan si C tersebut. Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sikap empati itu tentu berperan penting ketika kita berada di posisi ini. Sadari betul bahwa ketika seseorang bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya, tugas pendengar itu adalah mendengarkan, bukan untuk memberi jawaban. Terus tugas utama adalah mendengarkan ceritanya, bagaimana cara orang tersebut mengekspresikan emosinya, mau menyisihkan waktu dan mendengarkan curhatan hati seseorang, itu merupakan salah satu bentuk empati. Misalnya nih, teman kita lagi sedih,
dan dia ingin curhat sama kita bisa memberikan sedikit waktu kita untuk mendengarkan curhatan dia atau cerita sedih dia tanpa memotong omongan dia. Kita hanya mendengarkan, itu termasuk rasa empati kita terhadap dia. Terus apabila dia meminta saran, kita beri saran, dan itu merupakan salah satu bentuk rasa empati kita terhadap teman kita atau orang tersebut. Ketiga, posisikan diri menjadi orang lain. Meski mustahil bisa memposisikan diri seperti orang lain secara 100%, setidaknya cobalah membayangkan jika Anda ada di posisi orang tersebut. Bayangkan jika Anda yang mengalami hal tersebut. Pola pikir seperti itu akan membentuk rasa empati sekaligus rasa solidaritas untuk bersama-sama merasakan hal yang mereka hadapi. Misalnya kayak orang tersebut diperlakukan tidak adil. Nah, kita mencoba menjadi posisi orang tersebut. Gimana sih rasanya nggak diadilin? Pastikan kita sedih, dan itu tuh dapat membangun rasa empati kita. Kita jadi tahu gimana rasanya. Keempat, tertarik dengan sekitar. Contoh sikap empati adalah ketika seseorang dengan tulus mengajakmu bicara dengan orang asing yang duduk di sebelahnya saat di pesawat atau di bus. Bahkan untuk menginterogasi, namun orang yang memiliki sifat empati yang tinggi tidak menanggapi orang lain lebih menarik ketimbang dirinya sendiri. Nah, disinilah sikap empati membuat seseorang mau melihat dengan kacamata lebih luas terhadap apa yang terjadi di dunia. Topik yang dibicarakan tentu bukan basa-basi tentang cuaca, namun memahami perspektif dari kacamata orang lain. Tak mudah melakukan hal ini karena perlu keberanian. Kelima, mulai perubahan sosial. Sikap empati yang terakumulasi bahkan bisa mewujudkan perubahan sosial dan aksi yang besar. Ini bisa terjadi ketika seseorang yang sikap empatinya tinggi berinisiatif melakukan aksi sosial atau berkumpul dengan sesama orang yang memiliki sifat yang sama. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari pemikiran orang-orang dengan empati ini dapat mengubah dunia. Dan yang terakhir, keenam, imajinasi tanpa batas. Orang yang memiliki sikap empati yang tinggi juga tak akan segan berimajinasi tanpa batas, tentunya ke arah perubahan dunia yang lebih positif. Contoh sikap empati ketika mengkampanyekan pemanasan global, orang yang berempati tak ragu memposisikan dirinya untuk membaca perspektif perusahaan minyak yang belum terbarukan. Nah, mulai sekarang yuk kita membangun rasa empati dan rasa simpati. Kita bisa mengajarkan adik-adik kita atau kerabat-kerabat terdekat kita untuk membangun rasa empati dan rasa simpati tersebut. Di dunia ini membutuhkan banyak orang baik. Jika kalian tidak menemukan orang baik tersebut, maka kalian yang harus menjadi orang yang baik. Terima kasih, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa.